Apa mereka menolak Gibran? Bukan soal MK-MK-nya. Saya yakin sekali menolak Gibran karena mereka tahu itu akan membuat satu putaran. Bersatunya figur Pak Jokowi dan figur Pak Prabowo itu memudahkan memenangkan pemilu dengan cepat. Dan terbukti memang ketika Prabowo belum mendeklar dengan Gibran, itu posisinya 34, Ganjar 35 atau sebaliknya. Tapi ketika terjadi deklarasi Prabowo dan Gibran, Prabowo yang langsung lompat 42, 43, Ganjar dari 34 langsung turun 28. Nah sejak itu Ganjar turun terus, ininya naik terus. Jadi yang sebenarnya dia takutkan adalah masalah elektoral aja. Masalah penyatuan dua kutub ini, dua tokoh utama negeri ini, penyatuan Prabowo dan Jokowi ini memang membuat pemilu menjadi satu putaran. Nah, ketidakterimaan kelompok-kelompok lawan ini dikarenakan itu tadi, lebih ke elektoral. Kalau soal MK prosesnya salah dan lain itu debatable kalau menurut saya. Yeah. Kenapa debatable? MK dibikinkan memang untuk ruang menggugat sesuatu. Bahkan seharusnya kalau menurut saya, Gibran berhak menggugat itu langsung, nggak usah orang lain. Kenapa? Emang dia dirugikan kok. Pemilu, 2 kali pemilu sebelumnya kan 35 tahun. Mengapa tiba-tiba untuk pemilu 2024 harus naik 40 tahun? Sementara untuk gubernur tetap 30 tahun, untuk bupati wali kota tetap 25 tahun. Mengapa yang naik hanya usia untuk pencapresan dari 35 dan 40? Kalau Gibran merasa ini nggak fair kan, Gibran juga bisa melakukan gugatan. Dan satu lagi, gugatan ke MK itu adalah sah. Siapapun berhak datang ke MK karena itu ruang yang dibikin untuk mempermasalahkan sebuah peraturan. Oke, pemerintahan dipimpin oleh Pak Prabowo, Barisan Nasional, setidaknya usulan dari Bro JG. Ini kan usulan saya, belum tentu Pak Jokowi mau loh. Katakanlah misalnya bahwa ternyata itu mulai digaungkan. Ketika kemudian pemerintahnya dipimpin oleh Pak Prabowo, tetapi kemudian ada barisan yang dianggap sebagai Barisan Nasional tadi itu dikendalikan oleh orang lain, saya tidak yakin bisa efektif, Bro. Kalau saya yakin, kenapa saya yakin? Sederhana, begini cara berpikirnya. Pak Prabowo Subianto itu orang yang hatinya baik sekali. Dan kecintaannya kepada negeri ini jauh lebih penting dari hal yang lain bagi dia. Ketika dia jadi presiden nanti, dilantik Oktober 2024, maka energinya, tenaganya, pikirannya, semuanya akan tercurah bagaimana menyiapkan atau menjadi, bahasa dia, menjadi jembatan. Dia menjadikan dirinya jembatan untuk generasi muda membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Nah dengan begitu justru dia sangat membutuhkan seorang Pak Jokowi yang bisa mengurus koalisi partai-partai ini. Itu lagi, bro, karena dia dibantu oleh orang yang secara profesional punya kemampuan menjadi solidarity maker. Dan itu kemampuan itu ada pada Pak Jokowi. Saya tentu saja memahami bagaimana psikologis kedua orang ini setidaknya pada 5 tahun terakhir. Ada respek antar satu sama yang lain. Saling respek mereka. Tetapi pada situasi ini tidak bisa saya sederhanakan seperti itu, Bro. Ya, kalau kita melihat hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tidak terbuka ya, kita bisa punya asumsi seperti ini. Kalau saya percaya, karena bagi saya dalam hidupnya Pak Prabowo itu ya menjadi presiden itu cita-citanya, Bro Akbar. Mereka udah bersepakat. Loh, saya mana tahu ini baru gagasan kok gimana.